Qadara. Kami panggil peserta nomor undi 02 atas nama baik Cindy Ayu Azahari, lulusan kelas 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Habibina sallallahu alaihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, perlu kita panjatkan rasa apresiasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Berdirinya saya di sini, izinkan saya menyampaikan sebuah firman singkat mengenai ibadah yang sedang kita jalani. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, ada makna yang lebih dalam yang seringkali kita abaikan. Kita semua mampu menahan lapar dan haus dan lebih pada kita terbenam matahari. Namun pernahkah kita berpikir apakah itu sudah cukup? Rasulullah SAW bersabda, "Rabbul shaimi laisa lahu min siyam illa ju'u wal 'atas," yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Hadis ini bukan sekedar peringatan, tetapi renungan bagi kita semua. Mengapa seseorang bisa berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa? Karena puasa bukan hanya tentang menahan makan dan minum. Puasa adalah menahan lisan dari berkata kasar, menahan tangan dari perbuatan curang, serta menahan hati dari iri dan sombong. Mungkin kita mampu menahan makan, tapi belum tentu mampu menahan amarah. Mungkin kita mampu menahan haus, tetapi belum tentu mampu menjaga kejujuran. Padahal Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan puasa adalah takwa, tidak sekedar menahan fisik. Bukan sekedar menahan fisik. Jadi jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan hausnya saja, tapi tidak mendapatkan perubahan dari diri kita sendiri. Karena puasa yang diterima bukan puasa yang membuat kita menjadi lemah, tapi puasa yang membuat diri kita menjadi lebih baik. Semoga Ramadan kali ini tidak hanya lewat di kalender, tetapi membekas dari hati dan diri kita sendiri. Sebelum saya akhiri, ada pantun untuk kita semua. Bantukan cakep ya. Makan takjil, minumnya es kelapa. Rasanya segar, bikin kita ceria. Jangan lupa beribadah dan berdoa agar puasa kita tidak sia-sia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nomor undi 03 atas nama Arima Tandiana, lulusan dari Baik, Pak Guru ingatkan bahwa setelah ini akan ada kuisnya, ya. Nanti didengarkan pidatonya dengan baik, karena kemungkinan kuisnya akan berasal dari
isi pidato yang disampaikan. Kita dengarkan bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sela, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha serta teman-teman yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Pernahkah kita merasa hidup terasa sangat berat, masalah datang tanpa jeda, sehingga kita bingung harus bercerita ke siapa? Sudah berusaha, sudah berjuang, sudah bertahan, namun entah mengapa jalannya masih terasa sangat sempit. Seringkali bukan hidup kita yang terasa sangat berat, namun hati kita yang terlalu jauh. Lelah menyenangkan manusia, lelah terlihat kuat, lelah mengajar cintanya manusia. Sampai kita lupa satu tempat untuk pulang, tempat yang bernama, ada yang tahu? Tempat itu bernama sholat. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban bagi kita semua. Ia adalah titik temu antara hati kita dan Allah yang Maha Mengetahui. Tempat kita menaruh rencana yang gagal, harapan yang hampir gagal, dan harapan yang hampir padam. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Quran surat Al-Taha ayat 14. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salat mengajarkan kita untuk hidup teratur, subuh menata niat, zuhur mengevaluasi, dan waktu-waktu lainnya untuk menjaga hati kita agar tidak terlalu jauh. Bukan Allah yang butuh salat kita, namun kita yang butuh ditenangkan oleh salat. Terkadang doa kita terasa sangat lama dikabulkan, bukan karena Allah tidak peduli, namun kita datang kepadanya tanpa benar-benar hadir. Kita datang merayunya saat kita lelah saja. Kita salat namun pikiran kemana-mana, mulut berdoa namun pikiran masih memikirkan duniawi. Lalu kita bertanya, mengapa hidupku tidak tenang ya Allah? Padahal salatlah yang seharusnya menenangkan hidup kita. Allah tidak meminta kita untuk terus menjadi kuat. Allah hanya meminta kita datang dengan apa adanya, datang dengan air mata, datang sambil berbisik, ya Allah, aku lelah. Dan percayalah, Allah Maha mendengar, bahkan sebelum kata itu selesai kita ucapkan. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya tidak mengajak teman-teman sekalian untuk langsung berubah total. Namun, kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu memperbaiki sholat. Dan pelan-pelan hati kita akan terasa tenang. Dan dari hati yang tenang itu, jalan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta berikutnya dengan nomor undi 04 atas nama Berlian Permana, utusan dari kelas 9E. Panggilan kedua dengan nomor undi 04 atas nama Berlian Permana, dengan nomor undi 07
atas nama Hayatul Izzah kelas 9C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah ini dalam rangka pesantren Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema keutamaan bulan Ramadan. Bulan yang senantiasa kita rindukan kehadirannya, bulan yang di dalamnya terhimpun berbagai keutamaan dan keberkahan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia dan juga istimewa. Mengapa bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan yang sangat mulia dan juga istimewa? Jawabannya adalah bulan Ramadan merupakan bulan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu hadir pada bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang berikannya kepadamu itu, agar kamu bersyukur. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita memanfaatkan bulan ini sebagai momentum untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, mentadabburi maknanya, serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan bulan Ramadan juga dapat kita temukan dalam berbagai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan kabar gembira bagi kita semua bahwa dengan menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan ikhlas dan penuh keimanan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Tentu saja ini adalah sebuah kesempatan sangat berharga bagi kita semua,
untuk membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan, serta kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang suci. Para ulama juga banyak memberikan pandangan dan nasihat tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan keberkahan. Oleh karena itu, beliau mengajak umat Islam untuk memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak beribadah, berbuat kebaikan, serta menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rahmat dan hidayahnya selebar-lebarnya. Oleh karena itu, marilah kita sambut bulan ini dengan hati yang gembira, penuh keimanan, serta semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, serta meraih ampunan dan ridhonya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beralih ke peserta kelas 7. Kita panggil dengan nomor kelas 8. Kami panggil dengan peserta nomor undi 01 atas nama M. Kurniawan Syahriza, utusan dari kelas 8C. Panggilan kedua dengan nomor undi 01 atas nama M. Kurniawan Syahriza, utusan dari kelas 8C. Bahasa Inggris Pak Guru gila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Brother and sister, peace of all, we say thanks to Allah for all the blessing, especially the opportunity and the act we have so we can greet the holy month of Ramadan 1447 Hijriah or 2026 Masehi. May peace and blessing always be upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who faithful it is going to be have full for us in the day of judgment. Brother and sister, Alhamdulillah, it is so great honor for me to have you all here before the glorious month that is Ramadan. It is not a holy month, but this 9 month in the Islamic calendar is also as a month of forgiveness, thus full of blessing and dispensation. So in this nice occasion, I would like to deliver a short speech about the beauty and destiny of Ramadan. Brother and sister, the month of Ramadan is a beautiful month which has many destinations in the far because of its beauty
Rasulullah SAW multiplied fasting in the month of Rajab and Saban as an effort to welcome the holy month of Ramadan. In the month full of blessing, we are commanded to do fasting for a month. Maximus every compulse worship and sunnah we did for gaining multiplied reward afterwards. What are the beauty and destiny of Ramadan? Brother and sister, the destiny of Ramadan is to do fasting in the month of Ramadan. As for Allah, violet of all, the shape of a man. In the past time, Allah obligates people who have to do fasting the month of Ramadan according to Quran. Demikian pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil peserta berikutnya dengan nomor undi 02 atas nama Fatur Rahman, putusan kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hargai Bapak Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Berbagi di bulan Ramadan. Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan kesempatan berbagi. Kegiatan ini juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Beliau sangat menekankan betapa pentingnya bersedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Penonton sepertinya sudah bersemangat menonton teman-temannya tampil. Pak Guru harap saat temannya tampil tenang ya, dengarkan dan resapi isinya sehingga kita dapat ilmunya. Baik, kita lanjut ke peserta berikutnya. Kami panggil atas dengan nomor undi 03 atas nama Kapena Megananda, utusan dari kelas 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Serang, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali pada bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan penuh berkah. Salah satu keutamaannya diturunkan Al-Quran dan diwajibkan kita berpuasa agar menjadi insan yang bertakwa. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
yang artinya bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum itu untuk meningkatkan takwa dengan puasa yang ikhlas, memperbanyak baca Al-Quran, dan memperbanyak sedekah dan ibadah malam. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke peserta kelas 7. Kami panggil dengan nomor undi 01 atas nama Akila Farhana Sari, utusan kelas 7B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Suela dan Ibu Guru dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat Islam, nikmat sehat maupun sempat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato singkat tentang indahnya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan telah tiba kembali, membawa berkah dan kesempatan emas bagi kita semua umat muslim. Bulan yang penuh berkah ini bukan hanya mengajarkan kita tentang berpuasa dari makanan, minuman, dan hawa nafsu saja, tetapi juga mengajarkan kita tentang membersihkan hati, pikiran, dan jiwa dari segala kekotoran. Selama Ramadan, kita diajak untuk lebih dekat dengan Allah melalui ibadah seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbuat baik kepada sesama. Puasa mengajarkan kita tentang kesabaran, empati terhadap orang yang kurang beruntung, dan mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak baik. Setiap hari berpuasa adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas keamanan kita. Mari kita manfaatkan setiap detik di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Berikanlah kebaikan kepada orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni dosa salah kita. Sekian pidato singkat dari saya. Jika ada keliruan dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil peserta berikutnya dengan nomor undi 02 atas nama Para Rizwani. Utusan kelas 7.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat merasakan keindahan Ramadan tahun ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Keindahan Sedekah di Bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan hanya menahan lapar, tapi bulan berbagi rasa. Sedekah di bulan Ramadan memiliki nilai yang istimewa karena di dalamnya terdapat unsur pengorbanan di saat kita sendiri sedang menahan rasa haus dan lapar. Sedekah di bulan Ramadan salah satu pintu surga yang terbuka di bulan ini adalah pintu sedekah. Pintu sedekah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta berikutnya dengan nomor undi 03 atas nama Lalu Abdul Basit, utusan dari kelas 7A. Panggilan kedua dengan nomor undi 03 atas nama Lalu Abdul Basit, utusan dari kelas 7A. Lalu Abdul Basit, kelas 7A. Silakan menyampaikan pidato. Oh, besok kalau begitu, disiapkan diri. Peserta selanjutnya dengan nomor undi 04 atas nama M. Zaidan Safari, kelas 7E. Peserta selanjutnya dengan nomor undi 05 atas nama Cahaya Ayu. Peserta selanjutnya dengan nomor undi 06 atas nama Putri Kaila Imamani Rasa, utusan kelas 7D. Baik, untuk peserta terakhir lomba muhadharah hari ini yaitu Putri Kaila. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, nanti akan ada sesi kuis yang akan dipandu oleh Bapak Lalu Abdul Hafiz Rosadi. Bersiap-siaplah untuk menerima pertanyaan dari beliau. Baik, silakan Putrinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suela, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf usaha, dan saya hormati pula teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Keistimewaan Bulan Ramadan. Teman-teman yang berbahagia, Ramadan adalah bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Keistimewaan pertama, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Serta petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, serta terus membuat perbuatan yang benar dan yang batil. Ayat ini menjelaskan bahwa bulan Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar dan haus, tetapi untuk lebih dekat dengan Al-Quran, dalam membaca, memahami, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keistimewaan kedua, Ramadan adalah bulan diwajibkannya puasa untuk meningkatkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan utama puasa adalah agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang lebih dekat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Keistimewaan ketiga, bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa karena Allah, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala kepada Allah, maka Allah akan diampuni dosa-dosanya sekali.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada umatnya. Hadis ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Keistimewaan ketiga, keistimewaan keempat. Bulan Ramadan juga terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 10.000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qadar ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita bayangkan, satu malam ibadah nilainya lebih baik daripada ibadah selama lebih dari 83 tahun. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pidato kali ini, kita akan lanjut ke kuis dengan dibantu oleh Bapak Lalu Abdul Hafiz Rosadi. Kepada Bapak Lalu Abdul Hafiz Rosadi dipersilahkan. Silakan.